Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Stabilitas Pendapatan Studi Kasus Mini Cafe Mamale di Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif bagi Mini Cafe Mamale guna meningkatkan stabilitas pendapatan dan efisiensi biaya promosi pada platform digital Gojek dan Shopee Food dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh bisnis kuliner skala kecil dalam lingkungan digital yang kompetitif. Perkenalkan, saya Amalia Nur Hasanah dari Telkom University Administrasi Bisnis, dan dalam video ini ada rekan saya, Anastasia Asyaregar, Naila Halisa, Ridho Fajar Sidik, dan Ferda Talita Lugiansyah. Mini Cafe Mamale adalah usaha kuliner yang didirikan oleh Liska Intan Mustika bersama suaminya, yang bermula dari hobi dan passion mereka dalam dunia kuliner, berawal dari eksperimen memasak di rumah pada tahun 2019 melalui Lim Cooking. Pasangan ini memulai perjalanan bisnis mereka dengan membuka layanan catering kecil secara offline dan online. Pada tahun 2021, mereka resmi mendirikan Mini Cafe Mamale dan memulai mendaftarkan produknya di platform digital seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan Maxim. Meskipun awalnya mendapatkan skeptis dari lingkungan terdekat, mereka tetap bersemangat mengembangkan usahanya dengan keyakinan bahwa kerja keras dan proses adalah usaha dari kesuksesan. Fokus utama mereka adalah layanan online dengan pembagian tugas yang merata antara Liska dan suaminya, mulai dari pengembangan ide, menu, desain, pemasaran, hingga produksi. Berlatar belakang pendidikan sebagai guru, Liska dan pengalaman sebelumnya di bidang periklanan kuliner, mereka memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan bisnis. Awal tahun 2024 menandai babak baru dengan pembukaan Mini Cafe Mamale, sebuah kafe offline berukuran mini yang menjadi wujud nyata dari mimpi mereka sejak tahun 2016. Spesialis menu utama mereka adalah roti panggang mini sandwich, dan yusu murni kocok. Mereka memposisikan diri sebagai alternatif yang kompetitif di antara pesaing seperti warung abnormal dan Jiwa Toast, dengan strategi utama memberikan inovasi produk dan harga yang terjangkau. Liska dan suaminya memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan bisnis ini menjadi jaringan yang lebih luas. Mereka percaya bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses berkelanjutan, inovasi berkelanjutan, dan semangat yang tidak pernah padam. Dukungan keluarga dan kerja keras menjadi modal utama dalam menjalankan usaha di bidang kuliner ini. Diferensiasi Mini Cafe Mamale terletak pada pendekatan personal mereka dalam menciptakan produk. Setiap menu merupakan hasil eksperimen dan passion kuliner pasangan ini, dengan fokus utama pada variasi produk dan keterjangkauan harga. Mereka tidak sekedar menjual makanan, tetapi juga berbagi cerita dan passion melalui setiap hidangan yang mereka sajikan. Di balik bisnis kulinernya, Liska dan suami memiliki misi untuk membuktikan bahwa passion dan kerja keras dapat mengubah hobi menjadi peluang usaha yang berkelanjutan. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak mudah menyerah dan selalu menghargai setiap proses dalam mengejar impian. Masalah yang dihadapi oleh Mini Cafe Mamale adalah rendahnya efektivitas strategi pemasaran digital yang mengakibatkan fluktuasi pendapatan yang signifikan yang ditandai dengan kesulitan mendapatkan pelanggan tetap di platform digital seperti Gojek dan Shopee Food tanpa mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif bagi Mini Cafe Mamale guna meningkatkan stabilitas pendapatan dan efisiensi biaya promosi pada platform digital Gojek dan Shopee Food.
Khusus penelitian meliputi yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan mini cafe Mamale di platform digital. Yang kedua, mengevaluasi strategi pemasaran digital yang telah diterapkan selama ini. Yang ketiga, merancang model strategi pemasaran alternatif yang lebih cost efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, mengukur potensi peningkatan pendapatan melalui optimalisasi strategi pemasaran digital. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing mini cafe Mamale di platform digital. Dalam penelitian ini, kami menggunakan berbagai macam alat analisis, yakni salah satunya analisis PESTEL, yang merupakan alat strategis yang penting bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Mamale Cafe ini. Dengan menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan, perusahaan atau Mamale Cafe ini dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan secara efektif, membuat keputusan yang lebih kuat, serta meningkatkan daya saing dan fleksibilitas mereka di tengah tantangan industri yang kompetitif. Dengan demikian, Pestel ini berperan dalam membantu perusahaan beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Nah, sama seperti dengan gagasannya Gupta pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa analisis PESTEL ini merupakan alat strategis untuk mengevaluasi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, kalau menurut Parera tahun 2020 dan penelitian Yuxel 2022, analisis PESTEL ini merupakan analisis eksternal perusahaan yang bisa mengidentifikasi peluang, merespon perubahan dengan cepat, dan meningkatkan daya saing. Terus juga, PESTEL ini tidak hanya membantu pengambilan keputusan strategis, tapi juga membangun fleksibilitas dalam menghadapi tantangan di industri yang kompetitif. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga kami menggunakan analisis Porter Five Forces yang merupakan alat yang efektif untuk menganalisis daya saing industri dengan mengevaluasi 5 kekuatan utama, yakni ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok dan pembeli, ancaman produk pengganti, serta persaingan antar perusahaan. Model ini membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis yang kompetitif dan mengidentifikasi peluang dan inovasi. Nah, ini tuh dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Smith 2022 yang menyatakan bahwa metode ini tuh berfungsi untuk merancang strategi perusahaan agar lebih kompetitif dengan memahami tekanan pasar dan peluang inovasi. Tapi menurut Johnson 2023, dalam penelitiannya Johnson mengatakan bahwa model ini tuh memiliki keterbatasan dalam menghadapi perubahan cepat atau krisis global. Maka dari itu, perusahaan ini perlu menggabungkan analisis ini dengan pendekatan yang lebih fleksibel untuk tetap mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Tidak lupa juga, dalam penelitian ini kami menggunakan analisis SWOT. Sama seperti penelitian-penelitian yang dilakukan, analisis SWOT ini merupakan alat strategis yang efektif untuk mengevaluasi faktor internal, yakni kekuatan dan kelemahan, serta eksternal, yaitu peluang dan ancaman dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dengan memahami kekuatan dan kelemahan, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mengatasi tantangan internal. Sementara, analisis peluang dan ancaman membantu perusahaan merespon perubahan eksternal seperti inovasi teknologi atau globalisasi dan mitigasi resiko yang dihadapi. Nah, melalui analisis SWOT ini, kami berharap perusahaan Mamale Cafe ini dapat merancang strategi yang adaptif, mengurangi potensi risiko, dan meningkatkan daya saing di pasar yang dinamis. Iya, jadi analisis SWOT ini tuh udah dibuktikan dengan beberapa penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh Hade Mored dan kawan-kawannya pada tahun 2023 yang membuktikan bahwa analisis ini tuh berhasil membantu perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif dengan mengatasi kelemahan serta merespon perubahan eksternal seperti teknologi dan globalisasi. Setelah melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang benarnya,
strategi yang akan dilakukan gitu maksudnya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan dan sebagainya, itu kita akan melakukan analisis TOWS matrix yang merupakan pengembangan dari analisis SWOT yang menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang lebih terarah dan praktis. Nah, TOWS ini menghasilkan 4 jenis strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT, yang masing-masing berfokus pada pemanfaatan kekuatan, pengelolaan kelemahan, serta merespon terhadap peluang dan ancaman eksternal. Dengan lebih menekankan pada faktor eksternal, TOWS ini sangat relevan dalam menghadapi dinamika pasar dan teknologi yang cepat berubah. Alat ini membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif, memaksimalkan potensi internal, dan menanggapi tantangan eksternal dengan lebih efektif. Jadi, ini tuh sesuai sama penelitian yang dilakukan oleh Basin tahun 2023 yang mengatakan bahwa TOWS ini tuh berfungsi ya untuk pada faktor eksternal untuk menjadikan relevan dalam menghadapi dinamika pasar dan teknologi. Jadi alat ini tuh membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan eksternal sambil memaksimalkan kekuatan internal. Tadi kan soalnya udah dilakukan analisis SWOT. Nah, sekarang tuh biar lebih terarah strateginya dilakukanlah analisis TOWS matrix. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami melakukan analisis root cause analysis, yaitu RCA analysis yang merupakan metode efektif untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah dan mencegahnya terulang di masa depan. Melalui teknik-teknik seperti 5 Whys, PMEA, dan diagram Ishihara, RCA membantu organisasi menemukan solusi yang tepat sasaran dan mendukung budaya perbaikan berkelanjutan. Dengan fokus pada penyebab masalah, RCA memungkinkan pemimpin atau owner ya dalam kasus ini untuk merancang solusi yang efektif, meningkatkan responsivitas organisasi terhadap perubahan dan mendorong kolaborasi tim. Secara keseluruhan, RCA ini berkontribusi pada perbaikan jangka panjang dan kesuksesan operasional yang berkelanjutan. Ini sudah dibuktikan dengan analisis yang dilakukan oleh Pirelli dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyatakan bahwa teknik seperti 5 Whys, FMEA, fault tree analysis, diagram Siwa, dan analisis Pareto sering digunakan untuk memastikan solusi yang tepat sasaran. Gitu. Nah, dalam penelitian ini juga kami melakukan strategi bisnis analisis yang merupakan rencana yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisi di pasar. Jadi, Michael E. Porter ini mengidentifikasi 3 pendekatan utama, yakni cost leadership yang berfokus pada pengendaliannya biaya untuk menawarkan harga lebih rendah, dan differentiation yang menawarkan produk unik dengan nilai tambah untuk membangun loyalitas pelanggan. Serta ada fokus strategi yang menyasar segmen pasar tertentu dengan varian cost focus atau focus differentiation. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan di pasar yang terus berubah. Nah, Mamale Cafe ini termasuk dengan pendekatan apa? Kita simak di slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan juga motivasi secara mendalam dengan pendekatan subjektif dan juga interpretatif. Penelitian ini menekankan makna dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, ataupun triangulasi untuk memahami fenomena secara detail. Yang pertama ada teknik pengumpulan data yang kami ambil itu ada wawancara, observasi, dan juga pengumpulan data sekunder. Yang pertama itu ada wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi tentang latar belakang, proses pengambilan keputusan, serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mini Cafe Mamale. Wawancara dilakukan dengan pemilik kafe yaitu Liska Intamustika SPD dan juga suaminya melalui chat online di tanggal 30 November 2024 serta melakukan wawancara langsung di tanggal 8 Desember 2024 di lokasi tersebut. Dari wawancara tersebut diperoleh data mengenai berbagai tantangan yang telah dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut.
Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data pengambilan data sekunder yang dilakukan melalui sumber tidak langsung seperti dokumen, laporan, dan juga literatur yang relevan untuk mendukung validitas data primer dari wawancara dan juga observasi. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi ulasan pelanggan, dokumentasi internal mini cafe, memale, serta catatan penjualan dan juga laporan keuangan sederhana. Data dari aplikasi ojek online dan media sosial digunakan untuk mengevaluasi kekuatan serta kelemahan layanan kafe tersebut. Penggunaan data sekunder memungkinkan triangulasi dengan metode lain untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan juga mendalam. Teknik pengumpulan data di sini juga kami menggunakan observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat atau menulis tentang subjek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung interaksi antara penjual, pelanggan, maupun ojek online di lokasi kafe tersebut untuk memahami atmosfer yang tercipta. Tujuan observasi ini untuk menganalisis perkembangan usaha kuliner dari hobi menjadi bisnis yang menguntungkan serta cara pemilik kafe untuk menghadapi tantangan-tantangan dan juga memanfaatkan peluang industri kuliner yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian kami. Yang pertama analisis eksternal yaitu analisis PESTEL. Nah, yang pertama ada politik, yaitu pertama regulasi pemerintahan. Nah, tantangan dalam mematuhi regulasi yang sering berubah-ubah seperti peraturan keamanan pangan dan izin usaha. Lalu yang kedua, stabilitas politik. Nah, ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM. Yang ketiga, kebijakan pajak. Perubahan kebijakan pajak dapat mengurangi margin keuntungan, maka dari itu perlu strategi harga yang lebih fleksibel. Lalu ada ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi penjualan dipengaruhi oleh inflasi dan daya beli masyarakat. Nah, strategi harga harus responsif terhadap perubahan daya beli. Lalu yang kedua, daya beli masyarakat. Konsumen di Bandung antusias terhadap produk kuliner baru dengan pengeluaran signifikan untuk makanan dan minuman. Lalu yang ketiga, segmen pasar. Fokus pada mahasiswa dan karyawan muda dengan produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Lalu ada sosial. Yang pertama, tren konsumsi, minat terhadap kuliner unik dan inovatif memberikan peluang. Lalu gaya hidup, kebutuhan akan makan siap saji yang sehat meningkat. Lalu ada teknologi, yang pertama platform digital, penggunaan platform digital dan media sosial untuk menarik pelanggan. Lalu yang kedua ada inovasi produk, investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu yang ketiga pemasaran digital, analisis data untuk kampanye pemasaran yang efektif. Lalu ada legal. Yang pertama peraturan kesehatan dan keselamatan, mematuhi peraturan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kedua, hak kekayaan intelektual, melindungi merek dan resep yang unik. Lalu yang ketiga, ketentuan platform daring, yaitu mematuhi kebijakan platform daring untuk menghindari masalah hukum. Lalu ada environmental. Yang pertama, kesadaran lingkungan, yaitu menerapkan praktis bisnis yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, sumber daya alam, menjalin hubungan dengan pemasok lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. Lalu ada yang ketiga, ada pasokan bahan baku, rencana cadangan untuk mengatasi potensi kekurangan bahan baku. Lalu selain pastel ada juga analisis Porter's 5 forces. Nah, yang pertama itu ada kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers. Yang pertama ketergantungan pada sedikit pemasok meningkatkan resiko harga tinggi dan pasokan terbatas. Yang kedua diversifikasi pemasok dan negosiasi untuk bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif diperlukan. Lalu yang ketiga hubungan kuat dengan pemasok penting untuk memastikan kontinuitas bahan baku. Lalu yang kedua ada kekuatan pembeli atau bargaining power of buyers. Nah, yang pertama itu
pelanggan memiliki banyak pilihan sehingga loyalitas pelanggan harus dibangun melalui produk unik dan program loyalitas. Hal yang kedua, diferensiasi produk seperti roti panggang mini dan nyusu murni kocok menjadi kunci mengurangi kekuatan pembeli. Lalu, eh, Lalu yang ketiga, penyeimbangan harga dan kualitas sangat penting untuk daya saing. Lalu yang ketiga, ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Yang pertama, hambatan masuk yang rendah memudahkan pendatang baru memasuki pasar. Yang kedua, inovasi produk dan penguatan merek membantu menghadapi persaingan dari pendatang baru. Lalu yang ketiga, skalabilitas mini cafe Mamalia menjadi keunggulan dibandingkan pemain baru. Selanjutnya ada yang keempat, ancaman produk pengganti atau threat of substitutes. Yang pertama, ancaman datang dari makanan cepat saji kafe lain dan layanan catering. Yang kedua, peningkatan kualitas dan inovasi produk diperlukan untuk menghadirkan nilai tambah. Yang ketiga, penyesuaian terhadap tren makanan sehat dapat menarik konsumen baru. Lalu yang kelima, persaingan antar pemain atau competitive rivalry. Yang pertama, kompetisi tinggi dengan banyak pemain memerlukan inovasi dan diferensiasi berkelanjutan. Lalu yang kedua, loyalitas pelanggan menjadi kunci keberhasilan di pasar yang ketat. Nah, yang ketiga, analisis pesaing dapat membantu dalam merumuskan strategi yang efektif. Nah, dapat disimpulkan Mini Cafe Mamale berada di pasar yang kompetitif dengan peluang dan tantangan signifikan. Untuk tetap bertahan dan berkembang, perlu fokus pada inovasi, kualitas, loyalitas pelanggan, serta adaptasi terhadap perubahan pasar. Strategi diferensiasi dan inovasi berkelanjutan dapat memperkuat posisinya di pasar. Lalu selanjutnya, hasil penelitian dari analisis internal. Yang pertama ada kondisi marketingnya. Nah, yang pertama produk, yaitu menawarkan produk unik seperti mini sandwich, roti panggang mini, dan nyusu murni kocok berfokus pada inovasi dan kualitas bahan baku untuk memenuhi tren pasar. Dan yang kedua, harganya menggunakan strategi harga kompetitif dari 8.000 hingga 30.000. Menyasar mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga kecil. Nah, lalu tempat berbasis di Bandung dengan penjualan melalui platform digital, platform online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, meskipun tempat fisiknya terbatas. Nah, lalu promosi sederhana melalui diskon musiman tanpa banyak memanfaatkan media sosial. Lalu kondisi keuangannya. Yang pertama ada pendapatan yang rata-rata bulanannya adalah 2 juta dari layanan online dan offline meskipun fluktuatif. Nah, pengeluarannya biaya operasional meliputi listrik sekitar 300.000, gas 25.000, bahan bakunya 500.000 dan iklan 100.000. Lalu potensi keuntungannya ada, tetapi perlu perencanaan keuangan terstruktur untuk pengembangan jangka panjang. Lalu kondisi operasionalnya, yang pertama rantai pasokan mengandalkan pemasok tetap untuk bahan baku utama seperti roti, mentega, susu, dan bahan tambahan lainnya. Lalu ada sumber bahan baku, membeli dari toko online, supermarket, pasar tradisional, dan warung. Kualitasnya fokus pada bahan baku berkualitas tinggi untuk menjaga cita rasa dan kepuasan pelanggan. Lalu kondisi SDM-nya, yang pertama, pengelolaan dikelola oleh pemilik yang bernama Liska Intan Mustika dan suaminya dengan pembagian tugas yang efisien. Lalu motivasi berawal dari hobi dan dukungan keluarga dengan cita-cita memiliki cabang di masa depan. Nah, pengembangannya perlu peningkatan keterampilan manajerial melalui pelatihan untuk mendukung rencana ekspansi usaha. Lalu dapat disimpulkan, Mini Cafe Mamali menunjukkan potensi yang baik melalui inovasi produk, strategi harga kompetitif, dan sistem operasional sederhana. Namun, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan keterampilan manajerial perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Lalu selanjutnya, analisis SWOT dari Mini Cafe Mamale. Yang pertama ada strength atau kekuatan.
Yaitu yang pertama produk unik, roti panggang mini sandwich, dan yuzu murni kocok yang berbeda dari pesaing. Lalu kreativitas, kemampuan inovasi pada menu baru yang menarik. Lalu yang ketiga, dukungan keluarga, bantuan penuh dari suami dalam operasional. Yang ketiga, ada keahlian PR dan media sosial. Nah, seperti pengalaman dan pemasaran digital yang efektif. Lalu ada weakness atau kelemahan, modal terbatas, hambatan untuk ekspansi dan pengembangan. Lalu yang kedua, pengalaman manajemen minim, keterbatasan dalam manajemen bisnis kuliner. Lalu yang ketiga, skala usaha kecil, sulit bersaing dengan bisnis besar. Nah, yang keempat, ketergantungan pada platform online, rentan terhadap perubahan kebijakan platform. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu yang pertama tren kuliner, peningkatan minat pada makanan unik dan inovatif. Lalu yang kedua, ekspansi offline, peluang membuka cabang di berbagai lokasi. Yang ketiga, kemitraan strategis, kolaborasi untuk memperluas pasar. Yang keempat, pemasaran digital, penggunaan strategi digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat, banyaknya kompetitor yang sudah mapan. Lalu yang kedua, perubahan tren, dinamika preferensi konsumen yang cepat. Lalu yang ketiga, ada regulasi, aturan baru yang bisa mempengaruhi operasional. Dan yang keempat, ada kondisi ekonomi, fluktuasi yang mempengaruhi daya beli pelanggan. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini masalah utamanya adalah variasi pendapatan dan kegagalan strategi pemasaran digital. Identifikasi masalahnya, mini cafe Mamale menghadapi beberapa kendala utama. Yang pertama adalah strategi pemasaran digital kurang efektif sehingga sulit mempertahankan pelanggan di platform seperti Gojek dan ShopeeFood. Yang kedua ada ketergantungan pada aplikasi digital tanpa penguatan merek secara langsung. Yang ketiga adalah keterbatasan modal menghambat promosi dan inovasi produk. Akar masalahnya yang pertama adalah pengetahuan pemasaran digital minim. Pemilik belum memahami strategi pemasaran digital yang efektif. Yang kedua adalah diferensiasi produk yang lemah. Produk yang kurang unik dan minim inovasi, menu untuk menarik pelanggan. Yang ketiga adalah kendala operasional. Struktur organisasi yang kecil, hanya 2 orang, menyebabkan tugas tidak terorganisasi dengan baik, menghambat respon terhadap pelanggan. Kita sini adalah toolsnya. Yang pertama adalah strategi SO atau memanfaatkan kekuatan untuk peluang. Di sini kita ada bagi 3. Yang pertama inovasi produk, pemasaran digital, dan ekspektasi offline. Inovasi produk itu adalah mengembangkan menu unik sesuai tren dan menarik pasar. Yang kedua, pemasaran digital, memaksimalkan media sosial dan platform online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga adalah ekspansi offline, buka cabang baru di lokasi strategis dan untuk memperluas pasar. Yang ketiga adalah strategi atau mengatasi ancaman dengan kekuatan. Di sini kita ada 3. Yang pertama adalah layanan unggul, kedua kemitraan strategis, yang ketiga adalah adaptasi trends. Yang layanan unggul, tingkatkan kualitas layanan untuk membedakan dari pesaing. Yang kedua adalah kemitraan strategis, yaitu membangun kerjasama untuk memperkuat besi pasar. Yang ketiga adalah adaptasi trends, yaitu cepat beradaptasi dengan perubahan trends dan preferensi konsumen. Di sini ada SO, yaitu mengatasi kelemahan dengan peluang. Yang di sini kita bagi 3, yaitu pelatihan, pendanaan, dan dispensasi produk. Untuk pelatihan ditingkatkan untuk keterampilan manajemen dan tim. Untuk pendanaan eksternal, cari investor atau pinjaman untuk mendukung ekspansi. Yang ketiga itu dispensasi produk, tambahkan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah SW, strategi SW, yaitu mengurangi kelemahan dan ancaman. Di sini kita bagi 3 juga, yaitu ekspektasi operasional, manajemen risiko, dan fokus produk, fokus kualitas. Yang ekspektasi operasional, gunakan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu adalah manajemen risiko. Siapkan rencana untuk menghadapi perubahan regulasi dan ekonomi. Yang terakhir adalah fokus kualitas. Pastikan kualitas produk dan layanan tetap terjaga. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian, Mini Cafe Mamale memiliki potensi besar di industri kuliner berkat produk yang inovatif, namun menghadapi tantangan seperti ketergantungan kepada platform digital, keterbatasan modal, serta kurangnya strategi pemasaran yang terstruktur. Untuk mengatasi hal ini, diperlukannya strategi pemasaran yang lebih terintegrasi, seperti memanfaatkan media sosial secara aktif dan juga bekerja sama dengan influencer lokal. Pemilik juga perlu meningkatkan kemampuan manajerial dan juga pemasaran digital melalui pelatihan, serta fokus kepada inovasi produk dengan mengandalkan umpan balik pelanggan. Pengelolaan keuangan yang efektif seperti penyusunan anggaran dan juga analisis biaya penting untuk memastikan keberlanjutan usaha tersebut. Peningkatan layanan pelanggan juga dapat meningkatkan loyalitas serta rekomendasi dari para pelanggan, membantu kafe untuk memperkuat posisinya di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Kami harap informasi yang kami sajikan bisa berguna untuk kalian. Mohon maaf ada kata atau kalimat yang salah atau penggunaan ejaan salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.